Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallahumma ij'alna bihim minal lahiqin wa a'inna ya mu'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ikut dalam kajian online Al-Wafa Jawa Tengah dan DIY, kita masih dalam sejarah nabawiyah kitab Tarikhul Hawadits karangan Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, wa nafa'una wal muslimin fid darain amin ya rabbal alamin. Sampai kita kepada pembahasan wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wafatnya kekasih Allah baginda agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada musibah sebesar wafatnya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW sendiri, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalau seandainya dari kalian, tentu sabdanya Rasulullah ini umum juga untuk umatnya, kalau ada di antara kalian terkena musibah, maka ingatlah dengan musibahku alias wafatku. Karena wafatnya Rasulullah adalah musibah besar bagi seluruh umat manusia, bukan hanya orang muslim, tapi seluruh umat manusia, bahkan bumi. Sampai dikatakan salah satu tanda kiamat yang paling besar dan yang paling mendekati adalah mautul Habib sallallahu alaihi wasallam, wafatnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan wafatuhu sallallahu alaihi wa ala sahbihi wasallam wa qad balagha 63 wa qila ghairu dhalik يوم الاثنين حين اشتد الضحى ل12 ليلة خلت من ربيع الأول. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat usia beliau 63. Ada sedikit riwayat yang mengatakan bukan 63. Namun al-jumhur, kebanyakan ulama mengatakan 63. Harinya yaitu hari Senin. Waktunya waktu duha akhir, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Beliau wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah. Nah, sebelum Nabi SAW wafat pada tahun 10 Hijriyah, bulan Dzulhijjah, Nabi SAW melaksanakan haji, dan itu haji terakhirnya Nabi, yang dinamakan Hajjul Wada', haji perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW ketika khutbah di hadapan para sahabat, dan sahabat kumpul ada 14.400. Sebagian ulama mengatakan 14.000 saja. Ala khilaf riwayah, intinya sahabat ketika hadir atau ikut haji dengan Rasulullah SAW dan yang mendengarkan khutbah terakhir Rasulullah SAW di haji itu sangat-sangat banyak. Dan Nabi SAW ketika itu khutbah di Jabal Rahmah. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, sepertinya aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi di tempat ini
seakan-akan Nabi SAW memberikan kabar bahwa Rasulullah SAW akan meninggalkan umat manusia. Lalu di bulan Safar 11 Hijriyah, jadi Dzulhijjah itu akhir tahun, Hijriyah 10, lalu tahun berikutnya 11 Hijriyah di awal, kan Muharram, Safar. Di bulan Safar Nabi SAW naik ke Jabal Uhud. Juga Nabi SAW berziarah kepada sahabat-sahabat yang telah wafat. Seakan-akan kata para sahabat, Nabi SAW menunjukkan itu adalah ziarah terakhir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka setelah Safar, Rabiul Awal. Di Rabiul Awal inilah terjadi musibatul kubra, musibah yang sangat besar. Kesedihan yang melanda seluruh para sahabat, entah dari kaum muhajirin maupun ansar, terlebih-lebih dilanda oleh keluarga Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW itu sakit. Di sini dikatakan wa marida 14 yauman. Nabi SAW itu beliau merasakan sakit sebelum wafatnya Nabi 14 hari. Dan dalam keadaan sakit beberapa hari sebelum beliau wafat, Nabi SAW sempat mengunjungi istri beliau Ummu Aiman. Sayyidina Anas meriwayatkan, ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, juga Imam Ibnu Katsir, bahwa Nabi SAW ziarah ke Ummu Aiman. Kata Sayyidina Anas, aku menemani Rasulullah SAW mengunjungi istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman Ummul Mukminin. Lalu Ummu Aiman menyuguhkan minuman, ditolak oleh Nabi SAW. Kata Sayyidina Anas, aku tidak tahu Nabi SAW itu menolak minuman suguhan dari Sayyidatna Ummu Aiman. Apakah Nabi itu dalam keadaan puasa atau memang Nabi tidak mau meminum? Ummu Aiman melihat Nabi SAW dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu betul-betul parah. Maka Ummu Aiman mengajak ngobrol Nabi SAW sampai Nabi SAW itu gembira bahagia, radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW kembali kepada rumahnya, yaitu rumah Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini dikatakan tufina lailatal arbi'a. Jadi Nabi SAW itu hari Senin wafat dan disemayamkan di malam Rabu. Nanti insyaallah kita akan sampai pelan-pelan. Walamma hadara al-maut kana 'indahu qatah fihi ma faja'ala yudkhilu yadahu fihi wa yamsah wajhahu wa yaqul Allahumma inni ala sakaratil maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ajalnya sudah mendekat, beliau minta air, karena Nabi SAW itu dalam keadaan sakit beberapa hari sebelum beliau wafat sering mengambil air untuk dibasahkan atas kepalanya, mendinginkan, karena Nabi SAW itu dalam badannya itu panas dalam, maka disirami air terus untuk mengadamkan diri. Juga di waktu-waktu sebentar lagi Nabi SAW akan wafat, Nabi SAW minta satu gadah, atau kalau bahasa gampangnya kita itu kayak mangkok seperti itu, ada isinya air. Maka Nabi SAW memasukkan air, tangan beliau, tangan mulia beliau dimasukkan, lalu diambil, diusapkan air ke wajahnya. Seraya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni ala sakaratil maut, ya Allah, ringankan aku dalam menghadapi sakaratul maut.
Ya Allah, ringankan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Wa suciya bi burdin habarah, dan Nabi SAW diselumuti dengan burdah habarah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya itu, sahabat-sahabat banyak yang berkumpul di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Fatimah Zahra. Sayyidina Fatimah Zahra sedih. Kata Sayyidina Fatimah Zahra, wa karb abah, kepenatan apa ini yang aku hadapi wahai ayah? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Sayyidina Fatimah, mulai hari ini sudah mulai tidak ada kepenatan lagi. Mulai hari ini sudah tidak ada kepenatan lagi. Lalu Sayyidina Fatimah Zahra dibisiki oleh Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Fatimah Zahra menangis terseduh-seduh. Lalu dipanggil lagi oleh Nabi SAW, dibisiki lagi. Maka Sayyidina Fatimah Zahra gembira tersenyum. Setelah wafat Nabi SAW, Sayyidina Aisyah bertanya pada Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Fatimah Zahra, Nabi bisikin apa? Yang pertama engkau menangis, yang kedua engkau bahagia tersenyum. Maka Sayyidina Fatimah berkata, wahai Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah, bisikan yang pertama Rasulullah SAW berkata, aku akan wafat dalam sakitku ini, artinya sekarang ini aku akan wafat. Maka aku menangis terseduh-seduh. Aku tidak mampu ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Fatimah Zahra bukan tidak mampu karena ditinggal oleh ayahnya saja, bukan. Tapi Sayyidina Fatimah Zahra sangat mengagungkan ayahnya sebagai nabi dan rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisikan yang kedua apa wahai Sayyidina Fatimah? Sayyidina Aisyah bertanya. Sayyidina Fatimah berkata, bisikan yang kedua, bahwa dari keluargaku orang yang paling pertama menyusulku engkau. Maka kata Sayyidina Fatimah Zahra, aku bahagia karena dapat kabar gembira bahwa orang yang pertama akan menyusul Rasulullah SAW dari keluarganya adalah Sayyidina Fatimah Zahra. Fi'lan, maka terjadi setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah Zahra pun menyusul. Nah, ini ada kisah menarik. Nabi SAW itu diriwayatkan Imam Baihaqi, dan ini jalur sanadnya dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq dari ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin bahwa ada seorang dari kaum Quraisy masuk ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, suami dari sahabat Fatimah Zahra. Maka orang Quraisy ini berkata, mau ndak aku kisahkan ketika terjadi atau apa yang terjadi ketika wafatnya Rasulullah SAW. Di sini katakan, dan hadis ini Imam Baihaqi meriwayatkan dari guru-gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anil Qasim bin Abdullah bin Umar bin Hafs an Ja'far bin Muhammad an abihi, dari ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, anna rajulan min Quraisy dakhalu ala abihi Ali bin Husain. Jadi meriwayatkan Sayyidina Muhammad Al-Baqir meriwayatkan bahwa ada seseorang dari kaum Quraisy masuk ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu orang tersebut berkata, ala uhaddithakum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qalu bala. Mau ndak aku ceritakan kejadian
atau kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata iya. Fahaddatsana an Abil Qasim, lalu beliau ini menceritakan tentang Abil Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Qala lamma an marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Nabi SAW ketika beliau sakit, datang malaikat Jibril. Ini riwayat sangat banyak, dan riwayat ini sahih bahwa Nabi SAW ketika mau wafat datang malaikat Jibril, lalu datang malaikat Israfil, datang malaikat Israel, lalu malaikat Jibril mengenalkan kepada Nabi SAW, mengatakan ini malaikat Israel, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Beliau datang ini izin, kalau diperbolehkan untuk mencabut nyawamu, maka malaikat maut ini, malaikat Israel mau mencabut nyawamu. Ini riwayat sangat-sangat banyak, tapi saya akan ceritakan dari riwayat Imam Baihaqi ini. Nah, malaikat Jibril itu 3 hari sebelum wafatnya Nabi SAW datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril, beliau berkata, wahai Muhammad SAW, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pengen tahu keadaanmu, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu keadaanmu daripada dirimu dan diriku. Maka Nabi SAW menjawab, wahai malaikat Jibril, keadaanku ini sekarang dalam keadaan sakit yang sangat, atau sakit parah. Lalu datang hari yang kedua, malaikat Jibril bertanya, bagaimana keadaanmu? Jawabannya sama. Datang lagi hari yang ketiga, bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab dengan jawaban yang sama. Hari yang ketiga ini, malaikat Jibril alaihissalam diriwayatkan beliau datang dengan seorang malaikat namanya Ismail. Jadi malaikat Jibril alaihissalam datang hari yang ketiga bersama satu malaikat namanya Ismail. Malaikat Ismail ini membawa rombongan malaikat lagi. Rombongan malaikat itu ada 100.000 malaikat. Dan setiap satu malaikat dari 100.000 itu memimpin malaikat lainnya 100.000 malaikat. Masya Allah. Jadi malaikat Jibril ditemani dengan malaikat Ismail. Malaikat Ismail ini membawa 100.000 malaikat. 100.000 malaikat itu per satu malaikat memimpin malaikat-malaikat lain 100.000 malaikat. Artinya kita bisa mengetahui bagaimana malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mereka merasa sedih dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai mereka turun dengan berbondong-bondong itu ingin melihat keadaan Nabi Muhammad SAW. Fasta'dzana alaihi fasa'ala anhu thumma qala. Malaikat Jibril minta izin. Lalu malaikat Jibril mengenalkan, ya Rasulullah, ini baru saja juga ada yang datang malaikat lain, yaitu malaikat Israel, malaikat maut. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, ini malaikat Israel minta izin mau masuk ke rumah, beliau masih di luar rumah. Ketahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat Israel belum pernah ketika mau masuk rumah orang minta izin dari pemilik rumah dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kecuali kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan pada malaikat Jibril, izinkan dia, biarkan dia masuk. Fa'idinilahu, maka Nabi SAW memberikan izin. Fatakhala fasallama alaihi thumma qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Israel itu masuk menghadap baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, innallaha arsalani ilaika fa in amartani an aqbid ruhaka qabidtu wa in amartani an atrukahu taraktahu. Maka malaikat Israel mengatakan, wahai Rasulullah SAW, aku datang ini untuk mencabut nyawamu. Kalau engkau beri izin, maka akan aku cabut nyawamu. Tapi kalau engkau tidak izinkan, maka aku akan kembali, aku akan meninggalkan. Artinya aku tidak akan melakukan, tidak mencabut nyawamu. Dalam riwayat lain, arji'u, aku akan kembali. Artinya kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka Rasulullah bertanya, "Au taf'al ya malakal maut?" Apa engkau akan lakukan itu, wahai malaikat pencabut nyawa? Qala na'am wa bidzalika umirtu wa umirtu an uti'aka. Maka malaikat Israel menjawab, "Iya, karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, dan juga aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadamu." Sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Jibril faqala Jibril, "Ya Muhammad, innallaha qad istaga ila liqa'ik." Maka setelah berdialog dengan malaikat kematian, malaikat Israel, Nabi SAW melihat memandang kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata dengan santun, dengan kalimat yang indah, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah rindu ingin bertemu, ingin berjumpa denganmu." Maka Nabi SAW memberikan izin kepada malaikat Israel. Nabi SAW bersabda, "Imdi lima umirta bih." Lakukan apa yang telah diperintahkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqabada ruhahu, maka malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi SAW ketika dicabut nyawanya dengan penuh sopan dan santun, sangat-sangat lembut. Kita bisa tahu bagaimana malaikat Israel tidak berani langsung masuk kepada Rasulullah, namun beliau nunggu di luar rumah, nunggu izin dari Nabi SAW lewat malaikat Jibril. Yang kedua, bagaimana malaikat Israel izin terlebih dahulu untuk mencabut nyawa Rasulullah. Artinya malaikat Israel sangat mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita ketahui bagaimana malaikat Israel akan mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW pasti dengan sangat lemah lembut. Ketika dicabut nyawa Nabi SAW, Nabi SAW mengumandangkan, "Duhai sakitnya dalam menghadapi sakaratul maut, duhai sakitnya dalam menghadapi sakaratul maut. Pelan-pelan wahai Israel, wahai malaikat maut." Kata malaikat Israel, "Ya Rasulullah, ini aku belum pernah mencabut nyawa siapapun, entah itu Nabi ataupun Rasul, selembut ini." Maka Nabi SAW meminta kepada Allah, "Ya Allah, kalau lembutnya dicabut nyawa seperti ini, maka limpahkan setengah sakitnya sakaratul maut seluruh umatku, limpahkan kepadaku." Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, nyawanya sedang dicabut, memikirkan kita, memikirkan umatnya, jangan sampai umatnya tersakiti oleh sakaratul maut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain, Nabi SAW ketika melihat kepada malaikat Jibril, ketika malaikat Israel minta izin, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah rindu kepadamu, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la." Maka Nabi SAW mengatakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Dalam riwayat, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, 3 kali disebut. Maka kata Sayyidina Aisyah, dari situ aku tahu bahwa Nabi SAW ketika diberikan pilihan, Nabi SAW lebih memilih Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang kita. Sebelum wafat Rasulullah SAW dan sebelum terjadi dialog antara malaikat Israel, malaikat Jibril dan yang lain, Nabi SAW masuk seorang sahabat, putra seorang sahabat, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma.
Dan di kantongnya Sayyidina Abdurrahman itu ada siwak yang masih baru, belum dipakai. Maka Nabi SAW menoleh. Yang dilihat bukan wajah Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar, tapi yang dilihat kantongnya Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka Rasulullah, Sayyidina Aisyah tahu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa engkau menginginkan siwak itu? Maka Nabi SAW mengisyaratkan iya. Diambil oleh Sayyidatuna Aisyah, karena Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Abdurrahman itu kakak beradik. Ketika diambil dipapah oleh Sayyidina Aisyah, karena siwaknya itu masih baru, belum basah, jadi masih kering, masih keras. Dipapah oleh Sayyidina Aisyah, diumpukkan, lalu disiwakkan kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, Nabi SAW sudah dalam keadaan bersih. Berapa kali diguyur air, berapa kali mengusapkan air, bahkan Nabi SAW dalam keadaan wudhu. Maka Nabi SAW sangat menginginkan kalau sudah organ tubuhnya bersih, juga mulutnya bersih, dibersihkan dengan siwak. Lalu disiwakkan kepada Nabi SAW oleh Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah di sini beliau berkata, air liur di akhir hayatnya Nabi SAW yang tercampur dengan air liurnya Nabi Muhammad SAW adalah air liurku. Maksudnya air liur yang ada di siwak itu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW menentukan pilihannya dan juga dicabut nyawanya, wafatlah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat merasakan kedahsyatan kesedihan yang menimpa di dalam hati mereka. Sayyidina Ali begitu mendengar Nabi SAW wafat langsung terduduk lemas, tidak bisa berdiri. Seakan-akan tulang belulangnya Sayyidina Ali itu menjadi rapuh, lunglai. Sayyidina Uthman bin Affan diriwayatkan ketika Nabi SAW di kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki akhrasa, Sayyidina Uthman itu begitu mendengar Nabi SAW wafat seakan-akan tidak mendengar apa-apa. Saking kesedihan yang begitu dahsyat memukul hati mereka. Sahabat yang lain mereka terjatuh, bahkan Sayyidina Umar yang terkenal perkasa seperti itu pun tidak kuat menahan kesedihan tersebut. Maka Sayyidina Umar mengangkat pedang. Beliau mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka hadapilah pedangku ini. Dan tidak ada yang kuat kecuali dua sahabat agung. Tidak ada yang punya thabatatul qalb seperti dua sahabat agung. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Al-Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sayyidina Umar, lalu dinasihati Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar reda. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengumandangkan, barang siapa yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal, Maha Abadi. Dan barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya difahami dari kalimat ini, tidak ada yang kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua manusia akan wafat. Maka sahabat-sahabat itu ketika mendengar kumandang atau nasihat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada sedikit keredaan. Maka beberapa sahabat masuk ke kamar Sayyidatina Aisyah yang di situ ada jenazahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiskusi, Nabi ini akan disucikan
lalu akan disemayamkan di mana. Semuanya memiliki pendapat masing-masing. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, seorang Nabi disemayamkan di tempat beliau meninggal. Artinya Nabi SAW wafat di kamarnya Sayyidatuna Aisyah, maka akan disemayamkan juga di kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka semua sahabat setuju. Lalu ketika ingin memandikan Nabi, sahabat ini satu sisi ta'adduban kepada Nabi, satu sisi menjalankan syariatnya Nabi. Bagaimana? Jadi sahabat ini lagi berdiskusi, Nabi SAW ini kita mandikan, bajunya kita lepas, artinya auratnya tetap tertutup. Nabi SAW ini bajunya kita lepas, atau dengan keadaan seperti itu, dengan bajunya, lalu kita mandikan. Syariatnya Nabi SAW di agama memerintahkan ketika kita memandikan jenazah, wajib dilepas bajunya dan ditutup auratnya. Jadi aurat tetap tertutup, tapi baju dilepas. Nah, sahabat ini pengen buka baju Nabi, tidak ada yang berani. Ta'adduban kepada Rasulullah, ta'ziman lin Nabi SAW. Maka dalam berdiskusi itu dan dalam keadaan lelah karena menahan kesedihan, para sahabat tertidur. Tapi tertidurnya itu bukan sampai mereka itu tidur pulas. Jadi sahabat-sahabat itu mengantuk. Lalu terdengar ada suara kumandang, sucikanlah Nabi, mandikanlah Nabi SAW dalam keadaan bajunya masih menempel di organ tubuhnya. Lalu beliau terbangun, lalu Nabi SAW dimandikan dalam keadaan bajunya masih menempel. Sallallahu alaihi wasallam. Wakhtalafu fi ghasli hal yakun fi thiyab aw yujarrad. Ini di kitab Darul Hawadits disebutkan itu. Fa wada'allahu alaihim an-nawm, seperti yang telah tadi saya sebutkan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini katakan walladzi tawalla ghaslahu Ali wal Abbas. Yang memandikan Rasulullah SAW, bertugas untuk memandikan Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Al-Abbas, sepupu Nabi dan paman Nabi SAW, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali, dan pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas. Wa waladah, dan juga dua putra dari Sayyidina Abbas. Yang pertama yaitu Sayyidina Al-Fadl, yang kedua Sayyidina Qatham. Lalu ada dua orang lagi yang ikut membantu dalam prosesi memandikan Rasulullah SAW, yaitu dua orang itu tadinya mereka budak Sayyidina Abbas, lalu mereka dibebaskan, yaitu Syakran dan juga Usamah. Jadi ada dua, yang satu namanya Usamah, yang satu namanya Syakran. Wa hadarahum Aus bin Khawli minal Ansar, dan juga ada sahabat dari kaum Ansar namanya Aus bin Khawli. Namanya Aus bin Khawli, beliau yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perairan dan yang lain. Nah, wa masahu Ali falam yakhruj minhu syai'. Dan ketika orang dimandikan itu otomatis dipijat-pijat, dielus-elus. Nah, bagian yang seperti itu untuk Nabi SAW, yang memijat Nabi, mengelus-elus Nabi, menyekak Nabi, adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan seperti kita tahu, biasanya orang itu ketika dimandikan, digosok, terus perutnya itu disunahkan ditekan pelan, tidak ditekan keras, tapi ditekan pelan. Jadi kayak diurut dari atas ke bawah, biar kotoran-kotoran itu keluar. Maka di sini diriwayatkan ketika Sayyidina Ali melakukan itu, tidak ada kotoran apapun yang keluar dari Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata, "Tibta hayyan wa mayyita." Wahai baginda Nabi Muhammad SAW, engkau itu indah dalam keadaan hidup, juga indah dalam keadaan wafat. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini juga kalimat ini yang mengucapkan ini dua orang, yaitu yang pertama Sayyidina Ali ketika mensucikan, yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Nabi dikafani. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mencium kening Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa tibta mayyita, wahai Rasulullah SAW, engkau indah dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kuffina fi thalathati athwabin, lalu Nabi SAW dikafani dalam 3 lapis kain warna putih yang panjang. Suhuliyah, laisa fiha gamis wala imamah, tidak ada gamis dan juga tidak ada imamah. Bal lafaif min ghair khiyatah, kain tersebut yang memanjang warnanya putih 3 rangkap, dan kain tersebut tidak ada jahitannya sama sekali. Wa shalla alaihi almuslimuna afradan wa lam ya'ummu ahad. Nah, sebelum kita masuk dalam Nabi SAW itu setelah dikafani terus disolatkan. Jadi Nabi SAW setelah dikafani, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas membukakan pintu untuk para sahabat yang ingin melihat jenazah Nabi SAW, jasmani Rasulullah SAW. Maka masuk beberapa sahabat mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat perpisahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu, setelah dikafani, jenazah Nabi dibawa ke masjid. Artinya rumah Sayyidina Aisyah itu tidak jauh dari masjid, hanya beberapa langkah saja. Bahkan kalau kita mau lihat peta rumah Nabi SAW dengan masjid itu jadi satu. Maka dikeluarkan dari kamar Sayyidina Aisyah, lalu disemayamkan. Ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW disolatkan tetap di rumah Sayyidina Aisyah, di kamar Sayyidina Aisyah, tidak dibawa ke masjid. Jadi tetap di situ, maka disolatkan oleh para sahabat. Dan cara mensolati Nabi SAW, para sahabat masuk satu persatu tanpa diimami oleh siapapun. Artinya mereka sholat furada sendiri-sendiri. Artinya Nabi SAW itu ketika wafat, jenazah beliau SAW ketika disolatkan itu tidak disolatkan sholat jenazah yang berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Kata ulama, tidak ada yang berani menjadi imam untuk sholat jenazahnya Nabi SAW. Kenapa tidak berani? Karena mereka tidak ada yang tega untuk jadi imam mensolati jenazahnya Nabi SAW. Nah, lalu setelah itu Nabi SAW disemayamkan di rumah Sayyidatina Aisyah, digali di situ. Sebelum digali, sahabat ini berdiskusi. Nabi SAW ini kuburannya mau dijadikan lahad atau syak. Jadi kalau syak itu kuburan, di tengahnya itu ada lubang, atau mau dibikin lubangnya itu di pinggir, lalu Nabi SAW ditaruh di pinggir itu, atau Nabi SAW mau lubangnya yang di tengah, lalu Nabi SAW ditaruh di situ, lalu dihadapkan ke kiblat. Sedang berdiskusi seperti itu, lalu beliau bersepakat kalau salah satu dari 2 sahabat ini masuk, maka kita akan mengerjakan orang yang pertama masuk. Maksudnya seperti ini. Jadi di Madinah itu bagian menggali kubur itu ada 2 sahabat. Jadi di Madinah ada 2 sahabat bagian menggali kubur. Yang pertama Abu Talhah, yang kedua Abu Ubaidah. Abu Talhah itu bagian kalau bikin kubur lahad, jadi lubangnya, jadi kuburan lubang, nanti dilubangi lagi di pinggir. Itu Abu Talhah bagian bikin lahad. Tapi yang dilubangnya di tengah ya, itu Abu Ubaidah, seorang sahabat namanya Abu Ubaidah. Jadi sahabat bersepakat, siapa yang dulu yang datang?
Kalau yang datang dulu Abu Ubaidah, maka kita kerjakan dengan sesuai profesinya. Kalau Abu Talha, beliau datang, maka kita akan mengikuti kuburannya seperti apa yang dikerjakan Abu Talha, yaitu lahad. Abu Ubaidah bagian syak, Abu Talha bagian lahad. Maka ternyata yang masuk lebih dulu adalah Abu Talha, sehingga Nabi SAW kuburannya itu di lahad. Jadi Nabi SAW ini kuburnya, terus ini ditaruh di pinggir, ada lubang sedikit, lalu Nabi SAW dihadapkan ke kiblat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan di kubur itu Nabi SAW di bawah digelari qatifah. Jadi ada gelaran warnanya merah. Digelari gelaran warna merah. Jadi sahabat itu tidak ada yang tega menaruh jasmani Nabi SAW menempel sama tanah langsung, tapi digelari qatifah, ada gelaran yang berwarna merah. Wa utbika alaihi tis'a labinat, lalu dikasih itu 9 labin. Jadi labinnya itu ada 9. Nah, ketika Nabi SAW disemayamkan, ketika Nabi SAW itu disemayamkan, para sahabat itu tidak ada yang berani menutup kuburan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW begitu ditaruh di bawah, otomatis orang kalau dikubur itu begitu ditaruh di bawah, maka ditibani atau ditumpuk dengan tanah. Jadi tanah yang bekas di kuburan itu bekas gali, otomatis dikembalikan lagi. Maka ketika Nabi SAW ditaruh di dalam kubur, tidak ada satupun sahabat yang berani menyiram Nabi SAW dengan tanah. Bahkan Sayyidina Fatimah Az-Zahra dari rumahnya, beliau mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Qalat Fatimah, ya Anas, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Wahai sahabat Anas bin Malik, apakah kalian tega, apakah hati kalian merasa nyaman kalian menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburannya dengan tanah? Maka Sayyidina Anas bin Malik menangis. Sahabat di keliling kuburan pun menangis. Tidak ada yang berani menjatuhkan tanah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan pasirnya. Pasir itu bergerak sendiri menjatuhi makam atau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pasir itu mulai berjatuhan. Setelah pasir itu mulai berjatuhan, baru beberapa sahabat berani menaruh pasir di atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun dengan tangan mereka pelan-pelan. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan oleh para sahabat, hadisnya banyak. Sayyidina Anas, ini riwayatnya banyak dari Sayyidina Anas, dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari sahabat-sahabat yang lain, bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi kegelapan. Jadi langit itu betul-betul gelap di siang hari, terlebih lagi di malam hari. Juga suasana kota Madinah pun juga gelap. Artinya suasana orang itu tidak ada yang keluar lagi dari rumah, mereka bersedih di dalam rumah. Sampai Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, bahkan kami para sahabat itu ketika menjulurkan tangan kami tidak terlihat.
Masya Allah, saking gelapnya suasana itu. Sahabat yang lain, beliau berkata, ketika kami berdiri dan melihat kaki kami tidak terlihat. Saking gelapnya cuaca itu, suasana itu gelap, cuaca gelap. Atas wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, datangnya Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah itu betul-betul bersinar. Kebahagiaan melanda kota Madinah. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW berbalik drastis. Kota Madinah menjadi gelap gulita dan kesedihan melanda seluruh hati penduduk kota Madinah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang wafatnya Rasulullah yang singkat ini mudah-mudahan bisa menambah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menganjurkan kepada seluruh pendengar atau yang melihat video ini untuk banyak-banyak baca kitab sejarah Rasulullah. Banyak kitab-kitab yang direkomendasikan oleh ulama-ulama kita seperti kitab Ar-Rahiqul Makhtum, itu sudah banyak terjemahannya. Ada juga sejarah Nabi SAW, Sirah Nabawiyah karangan Imam Ibnu Hisham. Ada juga Imam Ahmad Zaini Dahlan, itu juga sudah ada terjemahannya masing-masing. Juga ada sejarah Nabi yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, juga saya kira sudah ada terjemahannya. Maka baca itu, mudah-mudahan dengan kisah-kisah Nabi SAW seperti ini kita lebih mengenal Rasulullah lebih dalam, sehingga kita lebih cinta, rindu kepada Rasulullah, dan juga kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga hati mereka berkaitan terus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir buat penutup, seperti kita tahu makamnya Nabi SAW berada di rumah Sayyidatina Aisyah, dan setelah itu menyusul ketika wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar disemayamkan di situ. Sayyidina Umar wafat juga disemayamkan seperti itu. Namun tidak sejajar ta'adduban. Sayyidina Abu Bakar berwasiat, nanti kalau aku wafat, masukkan, semayamkan aku, kubur aku di sebelahnya Rasulullah. Namun Sayyidina Abu Bakar minta jangan sejajar seperti ini, ya, jangan sejajar seperti ini, tapi minta agak ke bawah sedikit. Jadi seperti ini makam Nabi. Sayyidina Abu Bakar lebih ke bawah lagi, turun sedikit. Begitu juga Sayyidina Umar juga lebih turun daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW lebih tinggi, turun lagi Sayyidina Abu Bakar, turun lagi Sayyidina Umar. Dan kita tahu Sayyidina Abu Bakar itu wafat tidak kuat menahan sakit yang ada di dadanya. Bahkan kita bisa ketahui sejarah yang masyhurah, kisah masyhurah, cerita yang sangat masyhur, bahwa Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Nabi SAW itu apabila beliau berbicara, dari mulutnya itu tercium bau hangus. Ketika diperiksa oleh dokter, dokter menyatakan bahwa hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu hangus. Kata para sahabat dan juga para ulama bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq hatinya hangus seperti itu, tidak kuat menahan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan di dalam hati kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat dunia wa akhirah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.